Pernahkah kamu mempercayai seseorang sepenuhnya, lalu akhirnya dikhianati? Mungkin itu teman yang ternyata memanfaatkanmu. Mungkin pasangan yang ternyata tidak pernah benar-benar tulus. Atau mungkin seseorang yang sejak awal sudah menunjukkan tanda-tanda bahaya. Tetapi entah kenapa, kamu tetap mempercayainya. Yang aneh adalah hampir semua orang pernah mengalaminya. Dan setelah semuanya berakhir, kita biasanya mengatakan hal yang sama. Aku seharusnya sudah tahu dari awal. Tapi, benarkah begitu? Bagaimana jika masalahnya bukan karena kamu kurang pintar? Bagaimana jika otak manusia memang dirancang untuk salah menilai orang? Karena kenyataannya, otakmu memiliki kelemahan yang membuatmu jauh lebih mudah percaya kepada orang yang salah daripada yang kamu bayangkan. Dan setelah mengetahui cara kerjanya, kamu mungkin akan mulai mempertanyakan banyak hubungan dalam hidupmu. Mari kita mulai dari sebuah eksperimen sederhana. Bayangkan, kamu bertemu dua orang asing. Orang pertama terlihat percaya diri, berbicara lancar, tersenyum hangat, dan selalu tahu apa yang harus dikatakan. Orang kedua terlihat gugup, sedikit canggung, dan sering salah bicara. Sekarang jujur saja, siapa yang lebih kamu percayai? Kebanyakan orang akan memilih orang pertama. Padahal masalahnya adalah kepercayaan diri tidak selalu berhubungan dengan kejujuran. Banyak penelitian menemukan bahwa manusia cenderung menganggap orang yang berbicara dengan yakin sebagai orang yang lebih kompeten dan lebih dapat dipercaya. Padahal, seseorang bisa sangat yakin dan tetap salah, atau bahkan sengaja berbohong. Ini adalah salah satu jebakan terbesar yang dimiliki otak manusia. Otak tidak suka ketidakpastian. Ketika melihat seseorang yang terlihat yakin, otak menganggap situasi lebih aman, dan rasa aman seringkali terasa seperti kebenaran. Padahal keduanya tidak sama. Inilah alasan mengapa banyak penipu, manipulator, dan pemimpin kelompok berpengaruh memiliki satu kesamaan. Mereka sangat percaya diri, bukan karena mereka selalu benar, tetapi karena manusia cenderung mengikuti orang yang terlihat tahu apa yang mereka lakukan, bahkan ketika mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa. Namun, ini baru permulaan. Ada alasan yang jauh lebih dalam kenapa kita sering mempercayai orang yang salah. Namanya adalah halo effect. Halo adalah kecenderungan otak untuk menganggap seseorang memiliki banyak sifat baik hanya karena satu hal positif yang kita lihat. Misalnya seseorang sangat menarik secara fisik. Tanpa sadar, otak mulai berasumsi bahwa orang tersebut juga baik hati, jujur, pintar, dan bertanggung jawab. Padahal, tidak ada bukti untuk semua itu. Satu kualitas positif menciptakan lingkaran cahaya imajiner yang menutupi semua kekurangannya. Dan semakin kita menyukai seseorang, semakin kuat efek ini bekerja. Tapi, ada sesuatu yang lebih mengganggu lagi. Terkadang kita tidak percaya pada orang yang baik. Kita justru percaya pada orang yang salah karena mereka terasa familiar. Coba pikirkan, pernahkah kamu bertemu seseorang dan merasa langsung cocok? Seolah-olah sudah mengenalnya sejak lama. Banyak orang menganggap itu pertanda baik. Padahal, tidak selalu. Psikolog menemukan bahwa manusia cenderung tertarik pada pola yang sudah dikenal, bahkan jika pola itu buruk. Jika sejak kecil seseorang terbiasa berada di sekitar orang yang manipulatif, kasar, atau tidak konsisten, maka perilaku itu bisa terasa normal baginya. Bukan nyaman, tetapi familiar. Dan otak seringkali keliru menganggap familiar sebagai aman. Lalu, ada satu bias psikologi yang bahkan lebih berbahaya, yaitu confirmation bias. Bayangkan kamu mulai menyukai seseorang. Sejak saat itu, otakmu diam-diam mulai bekerja seperti pengacara yang membela kliennya. Setiap hal baik akan dijadikan bukti bahwa dia orang yang hebat. Sementara, setiap tanda bahaya akan dicari alasannya. Dia berbohong, mungkin sedang stres. Dia menghilang berhari-hari, mungkin sibuk. Dia menyakitimu, mungkin tidak sengaja. Tanpa sadar, kamu tidak lagi mencari kebenaran. Kamu mencari pembenaran. Dan semakin besar investasi emosionalmu, semakin sulit melihat kenyataan. Karena menerima kenyataan berarti mengakui bahwa kamu mungkin salah sejak awal. Dan ego manusia sangat tidak suka mengakui kesalahan. Inilah sebabnya banyak orang bertahan terlalu lama dalam hubungan yang seharusnya sudah mereka tinggalkan. Bukan karena tidak melihat masalahnya, tetapi karena sudah terlalu banyak menginvestasikan perasaan mereka. Mereka terus berharap keadaan akan berubah, meskipun semua bukti menunjukkan sebaliknya. Fenomena ini dikenal sebagai sunk cost fallacy. Semakin banyak waktu, energi, dan emosi yang kita habiskan, semakin sulit untuk pergi. Bahkan, ketika kita tahu bahwa kita seharusnya pergi, kita berpikir, aku sudah terlalu jauh untuk menyerah sekarang. Padahal terkadang keputusan terbaik
bukan melanjutkan perjalanan, melainkan berhenti sebelum kerugiannya semakin besar. Namun, bagian paling menarik dari semua ini adalah kenyataan bahwa otak manusia sebenarnya tidak dirancang untuk menemukan orang yang sempurna. Otak dirancang untuk bertahan hidup. Selama sebagian besar sejarah manusia mempercayai orang lain adalah kebutuhan. Nenek moyang kita hidup dalam kelompok kecil. Mereka harus bekerja sama, berburu bersama, dan saling melindungi. Jika terlalu curiga pada semua orang, peluang bertahan hidup justru menurun. Karena itulah, manusia berkembang menjadi makhluk yang relatif mudah percaya. Masalahnya, dunia modern berbeda. Kita tidak lagi hidup dalam kelompok kecil berisi puluhan orang yang saling mengenal. Kita hidup di dunia yang memungkinkan kita bertemu ribuan bahkan jutaan orang. Dan mekanisme psikologis yang dulu membantu kita bertahan hidup kini bisa menjadi kelemahan. Kita masih menggunakan otak zaman batu untuk menghadapi dunia digital. Akibatnya, kita sering salah menilai karakter seseorang hanya dari beberapa interaksi singkat, foto profil, atau kata-kata yang terdengar meyakinkan. Jadi, bagaimana cara menghindarinya? Jawabannya bukan menjadi lebih curiga, bukan juga berhenti mempercayai siapapun. Karena tanpa kepercayaan, tidak ada hubungan yang bisa bertahan. Yang perlu dilakukan adalah memahami bahwa perasaan bukan bukti, kenyamanan bukan bukti, kepercayaan diri bukan bukti, karisma bukan bukti, kata-kata bukan bukti. Yang paling penting adalah pola perilaku. Karena karakter seseorang tidak terlihat dari apa yang mereka katakan sekali, tetapi dari apa yang mereka lakukan berulang kali. Orang bisa memalsukan kesan selama beberapa hari, mungkin beberapa minggu, tetapi sangat sulit memalsukan pola. Pada akhirnya, alasan kamu mudah percaya pada orang yang salah bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu naif, dan bukan karena ada yang rusak dalam dirimu. Itu terjadi karena otak manusia memiliki jalan pintas yang membantu kita membuat keputusan cepat. Masalahnya, jalan pintas itu kadang membawa kita ke arah yang salah. Dan mungkin pelajaran paling penting dari semua ini adalah ketika seseorang menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Jangan hanya mendengarkan apa yang kamu harapkan. Perhatikan apa yang benar-benar ada. Karena terkadang orang yang paling berbahaya bukanlah mereka yang terlihat jahat, tetapi mereka yang terlihat sangat baik sampai semuanya terlambat. Dan mungkin sekarang, setelah mendengar semua ini, kamu mulai mengingat seseorang. Seseorang yang dulu kamu percayai, seseorang yang pernah membuatmu kecewa, atau mungkin seseorang yang sedang ada dalam hidupmu sekarang. Jika iya, pertanyaannya sederhana. Apakah kamu benar-benar mempercayai mereka atau hanya mempercayai versi mereka yang diciptakan oleh otakmu sendiri? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika kamu menyukai konten seperti ini.